Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita punya pisau untuk masak di dapur, untuk motong daging, motong tempe, untuk rajang-rajang bumbu-bumbu sayur, kemudian juga daun bawang, ada seledri, ada bawang merah, bawang putih, semuanya kita memakai satu pisau. Tentu saja lama-lama pisau itu menjadi tumpul dan kita butuh untuk mengasahnya. Nah, ini bukan mengasah mau berkelahi enggak, tetapi mengasah supaya nanti bisa untuk bekerja dengan baik. Kalau ibu-ibu misalnya mau masak, itu selalu kadang-kadang bermasalah dengan pisau yang tumpul untuk motong-motong cabai, untuk motong-motong apapun, maka dibutuhkan pisau yang tajam. Dipakai lama-lama tumpul, kemudian diasah lagi supaya menjadi tajam lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk mencari tempat yang sepi, untuk beristirahat sejenak, untuk tidur. Memang diceritakan Yesus dan murid-muridnya selalu melayani banyak orang datang mendengarkan ajaran Yesus, minta disembuhkan, minta diberi kekuatan. Mereka sampai makan atau tidur pun tidak sempat. Yesus melihat seperti ini bahaya ketika kita memporsir walaupun untuk membantu orang lain, dan kita selalu memporsir tenaga kita. Tenaga kita ini ibarat badan kita mesin, kemudian kita paksa terus bekerja tanpa istirahat. Lama-lama kita menjadi tumpul, kita menjadi tidak tajam lagi, dan kita bisa kemudian justru sakit, merusak kita, sehingga kita tidak bisa berkarya lebih lama lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para muridnya untuk menyepi dan istirahat sejenak. Tetapi ternyata banyak orang-orang melihat bahwa mereka naik perahu menuju ke suatu tempat, dan kemudian mereka cepat-cepat lari dengan perahu maupun dengan jalan darat, karena ternyata tujuan Yesus itu kalau ditempuh jalan darat mereka bisa mendahului. Maka tidak heran ketika para murid dan Yesus mulai mendarat dengan kapalnya. Mereka sudah menunggu di pantai, dan Yesus pun melihat banyaknya orang yang menanti mereka, sehingga mereka butuh perhatian. Yesus tumbuh rasa belas kasihnya. Mereka ini seperti domba tanpa gembala. Maka mereka pun akhirnya dilayani kembali oleh Yesus. Walaupun Yesus menyatakan kita butuh istirahat, tetapi ketika emergensi, maka itu tetap harus dilakukan lagi dan mencari waktu untuk istirahat. Yang utama adalah mencari tempat yang sepi untuk istirahat, untuk membangun motivasi, untuk membangun spiritualitas, membangun hidup rohani, sehingga karya-karya itu sungguh dilandasi dengan spiritualitas atau kerohanian yang matang, yang merasakan Tuhan telah berbuat banyak atas dirinya, sehingga dia berbagi kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau itu tidak kita gali terus, maka nanti perbuatan kita, tindakan baik kita, lama-lama membuat kita bosan, membuat kita tidak tahan lama. Kita menjadi tumpul, tidak cerdas lagi mencari inisiatif-inisiatif karya. Dan akhirnya apa? Kita hanya mengikuti jalan saja. Seperti air yang mengalir, itu salah satu yang baik, tetapi kita tidak pernah merasakan arahnya mau kemana, mau diapakan orang ini. Kalau hanya sekedar berkarya, tetapi tidak punya pedoman, tidak punya dasar, tidak punya arah, tidak punya visi dan misi, maka kita tidak bisa maksimal, tidak bisa merasakan
bahwa itu Tuhan yang berkarya atas diri kita untuk membantu orang-orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika di tempat saya itu ada pabrik gula namanya Madukismo di Yogyakarta, di Bantul, Ring Road Selatan. Setiap kali sekitar 7 atau 8 bahkan 9 bulan mereka bekerja terus-menerus. Tetapi 3 sampai 4 bulan mereka akan berhenti. Semacam maintenance mesin-mesin. Mesin-mesin dibersihkan, diperbaiki semua. Yang rusak diperbaharui, yang hampir rusak kemudian dicek, diperbaiki lagi. Kemudian juga segala sesuatu mulai diatur, dirapikan sehingga mesin itu menjadi baru lagi. Maka nanti setelah 3 atau 4 bulan perawatan itu, sehingga off dari semua proses penggilingan tebu menjadi gula pasir, itu akhirnya mereka mulai lagi. 3 atau 4 bulan dibutuhkan untuk maintenance, untuk perbaikan-perbaikan, untuk istirahat bagi mesin itu, supaya mulai bisa jalan lagi. Karena kalau sudah jalan 24 jam, mereka akan menggiling terus tebu-tebu yang akan menjadi gula yang menjadi pemanis hidup kita, pemanis minuman kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup kita juga perlu istirahat tadi, perlu mencari inspirasi Tuhan yang selalu berkarya dalam diri kita. Maka ada rekoleksi, ada retret. Tetapi mungkin kalau itu menjadi sarana yang dianggap mewah, rekoleksi atau retret, mungkin kita pada saat ulang tahun, kita bisa menyepi sejenak, bisa melihat sejarah hidup kita selama setahun yang lalu. Kemudian kita melihat di mana Tuhan sungguh campur tangan dalam hidup kita. Di mana kita mungkin hampir menyerah, kita hampir gagal, tetapi Tuhan memotivasi kita, memberikan pengharapan lagi. Dan itu ada peristiwa-peristiwa, ada orang-orang yang terlibat di dalam sejarah kita yang dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Di mana mungkin kita sudah punya kebuntuan, menghadapi kebuntuan dengan masalah-masalah kita. Tiba-tiba ada pintu keluar, jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Kadang tanpa kita duga, kadang orang-orang yang tidak kita duga datang sebagai penyelamat yang membantu kita. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita semakin dewasa, karena dari kesulitan-kesulitan kita terampil mengatasi semuanya itu. Butuh istirahat, butuh refleksi, butuh mengendapkan pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, agar kita nanti bisa bekerja lagi dengan semangat, bisa menemukan kehendak Tuhan lagi dengan semangat, dan akhirnya menjadi alat yang melekat pada Tuhan, yang selalu mencari mana yang lebih memuliakan Tuhan lewat tindakan-tindakan, pelayanan-pelayanan, karya-karya kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.